Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina, guru bidang studi Fisika SMA Islam An-Nizam Medan. Oke, kembali lagi untuk belajar. Semangat semuanya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang besaran dan satuan ya. Nah, kalau kita kemarin mempelajari tentang pengukuran ya. Nah, yang kita udah pelajari itu pengukuran itu ada pengukuran panjang, ada massa ya kan, dan banyak yang lainnya ya kan. Tapi kita mempelajari instrumen-instrumennya ya. Nah, kemarin kita mempelajari instrumennya itu mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup ya. Kalau massa ada neraca 2 lengan, 3 lengan, ya kan. Nah, di besaran dan satuan ya. Nah, kalau kalian nanya besaran panjang itu punya satuan nggak, Bu? Punya. Nah, besaran panjang itu memiliki satuan. Nah, satuannya itu adalah meter. Ya. Nah, kalau besaran massa itu punya satuan nggak, Bu? Punya. Satuannya kilogram. Nah, kalau satuan kuat arus ada satuannya nggak, Bu? Ada, satuannya ampere ya, ampere. Oke. Nah, hasil pengukuran dalam fisika memiliki besaran dan satuan. Nah, kalian bisa lihat contoh ya di gambar ini ya. Nah, di sini ada satu plat ya. Platnya itu panjangnya 3 cm. Nah, 3 cm berarti plat tersebut memiliki besaran dan satuan. Nah, besarannya besaran panjang ya, satuannya cm. Nah, lalu besaran fisika ini terbagi menjadi dua ya. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Tapi ya, kedua besaran ini memiliki besaran juga. Apa sih besarannya? Nah, besarannya besaran skalar dan besaran vektor. Ya, kalau besaran skalar itu dia hanya memiliki nilai, berarti dia hanya memiliki angka. Nah, tetapi kalau ditanya dia besaran vektor, ya, itu besaran yang memiliki nilai dan dia memiliki arah juga. Ya. Nah, apa sih sebenarnya besaran? Apa sih besaran itu? Nah, definisi besaran dalam fisika itu seperti apa sih gitu ya kan? Nah, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Ya. Jadi, misalnya maksudnya bisa dinyatakan dengan angka itu apa sih gitu kan? Nah, kalian beli beras ke kedai. Nah, mau beli beras berapa? Berapa? Nah, kalau ditanya mau beli beras berapa berarti, oh ya, tadi kata mama 2 kilo, disuruh beli 2 kilo. Nah, di situ telah ada sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka 2 kilogram. Ya kan? Berarti besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Ya kan? Kalian juga bilangnya kan mau beli beras 2 kilo. Nah, dinyatakan dengan angka. Nah, lalu di sini besaran pokok ya. Nah, kalau ditanya tadi itu kan kita dibagi menjadi dua ya, besaran pokok dan besaran turunan. Nah, kalau ditanya besaran pokok itu sendiri apa sih? Nah, besaran pokok ya adalah besaran yang satuan telah ditetapkan dan tidak bergantung terhadap besaran lainnya ya. Besaran pokok ini terdiri dari 7. Nah, apa aja sih besaran-besaran pokok itu? Nah, yang pertama ada besaran pokok yang pertama itu adalah massa, ada panjang, temperatur, lalu ada waktu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat. Nah, oke, kita bisa lihat dari tabel ya, tabel ini. Oke.
Misalnya besaran massa, ya. Besaran massa itu mempunyai satuan, ya, satuannya itu kilogram. Nah, kilogram ini sering disingkat dengan kg, ya kan? Nah, dan memiliki dimensi, ya. Kalau besaran-besaran pokok itu memiliki dimensinya tersendiri. Nah, dimensinya itu M, ya. Lalu ada besaran panjang, ya, satuannya meter. Lalu dimensinya itu L. Nah, lalu ada waktu, ya, satuannya second. Lalu ada suhu, Kelvin, ya. Kalau di Indonesia sendiri, ya, kita memakai Celsius, ya. Tapi satuan internasional itu memakai Kelvin, ya. Jadi satuan-satuan di sini kilogram, meter, second, Kelvin, ampere, candela, mol itu adalah satuan internasional, ya. Nah, lalu ada besaran turunan, ya. Besaran turunan ini adalah besaran yang diukur berdasarkan besaran pokoknya. Contohnya, nah, ada contoh besaran turunan di sini. Nah, contoh besaran turunan yang pertama itu adalah kelajuan, ya. Kelajuan itu adalah besaran turunan. Besaran turunan dari jarak per waktu, ya. Jarak per waktu. Lalu ada massa jenis, massa per volume, lalu ada momentum, ya. Momentum itu massa dikali kecepatan, lalu ada gaya, massa dikali percepatan. Nah, kalau ditanya nih, gaya itu termasuk besaran vektor atau besaran skalar? Nah, kalau ditanya kayak gitu ya, nah kita bisa jawab kalau besaran turunan gaya ya itu adalah besaran vektor. Kenapa? Karena dia memiliki nilai dan arah. Oke, lalu ada luas, panjang kali lebar, ada usaha, gaya dikalikan perpindahan, ya. W sama dengan F kali S, ya. Kalau di SMP udah dipelajari ya tentang usaha. Nah, lalu kita masuk ke sistem metrik, ya. Nah, sistem metrik ini sendiri itu awalnya dicetus di Prancis, ya. Nah, sistem metrik ini ada dua. Yang pertama itu MKS, ya, meter, kilogram, second. Dan yang kedua CGS, centimeter, gram, second. Nah, kalau di Amerika sendiri ya, di Amerika itu tidak memakai satuan metrik. Ya, kenapa? Karena di sana 12 inci itu sama dengan 1 kaki. Lalu kalau misalnya 5.280 kaki itu 1 mil. Jadi 1 milnya mereka itu sama dengan 5.280 kaki. Nah, mereka pernah mau memakai sistem metrik ya, tapi tidak pernah berhasil, tidak pernah terjalankan di sana sistem metrik. Ya, jadi kalau dibelanja di sana kita tidak menggunakan sistem metrik ya. Nah, lalu ada dimensi nih. Nah, besaran-besaran pokok tadi itu mempunyai 7 dimensi ya. Dimensi-dimensinya ini udah ditetapkan ya. Jadi massa dimensinya M, panjang dimensinya L, waktu dimensinya T, kuat arus dimensinya I, suhu dimensinya theta, intensitas cahaya dimensinya J, jumlah zat itu dimensinya N ya. Tapi beda lagi kalau besaran turunan. Nah, bedanya di mana, Bu? Coba kita lihat ya. Nah, besaran turunan
ya. Misalnya besaran turunan gaya ya. Nah, gaya itu rumusnya apa? F sama dengan M kali A. Ya, F itu gaya, M itu massa, A itu percepatan. Nah, ya, coba bisa dilihat dulu, itu ada percepatan ya. Percepatan itu A sama dengan kecepatan ya V per T. A sama dengan V per T. Ya, makanya kecepatan per waktu. Nah, kecepatan itu mempunyai dimensi LT min 1 per T. Waktu kan dia dimensi pokok kan, jadi T ya. Nah, lalu kenapa bisa di sini disederhanakan ya, T-nya naik ke atas berarti jadi min 2. Nah, makanya di sini M-nya itu mempunyai dimensi M ya, dikalikan dengan LT min 2. Jadi kita dapatkan dimensi dari gaya itu MLT pangkat min 2. Oke, nah selanjutnya ini ada faktor pengali ya. Nah, faktor pengali itu ada 10 pangkat 12 itu kita bilang tera, 10 pangkat 9 kita bilang giga, atau 10 pangkat 3 kita bilang kilo. Ya, jadi maksudnya 10 pangkat 3 berarti kalau misalnya gini nih, 1 kali 10 pangkat 3 berarti itu 1000. Ya, nah oke, jadi kalau misalnya 10 pangkat min 3 berarti 0,001. Itu 10 pangkat min 3 ya. Ini juga singkatannya nih. Jadi kalau misalnya 1 tera 1 T, 1 kilo 1 K, berarti 1 K 1000 ya kan? Nah, oke, contohnya. Nih ada contohnya. 1 kilo sama dengan 1000 gram ya. Kalau misalnya kalian itu kita pelajar waktu SD ya, ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ya kan? Kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Nah, tapi kalau misalnya dia kilometer kuadrat, hektometer kuadrat, dekameter kuadrat, itu kalau turun dikali 100, kalau naik itu dibagi 100 ya. Nah, di sini kalau 1 kilo sama dengan 1000 gram ya. Kalau misalnya 5600 mililiter itu sama dengan 5,6 liter. Nah, kalau 3600 meter itu ada 3,6 kilometer ya. 3600 meter sama dengan 3,6 kilometer. Nah, 1 meter itu 1000 mil ya, mililiter. Oke. Nah, yang terakhir ini ada angka penting ya. Nah, ada beberapa aturan dalam menentukan angka penting. Yang pertama itu, semua angka bukan nol adalah angka penting ya. Semua angka bukan nol ya, itu angka penting. Jadi, misalnya nih, 218 itu berapa angka penting? 3 angka penting ya. Kalau misalnya 2,18, 3 angka penting. Kalau misalnya 3,8, berarti itu 2 angka penting ya. Nah, lalu di sini yang kedua, aturan yang kedua, angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Ya, 2018 4 angka penting. Jadi misalnya nih 2,08 berarti di situ ada 3 angka penting. Karena ya nolnya di antara angka yang bukan 0. Nah, makanya menjadi dia angka penting. Nah, selanjutnya ya, yang ketiga itu semua angka 0 di sebelah kanan koma ya adalah ya, di sebelah kanan koma desimal, angka bukan 0 adalah angka penting. Misalnya 21,80. Nah, itu dia 4 angka penting ya. Jadi kalau misalnya
22,30. Berarti 4 angka penting juga. Nah, di sini aturan keempat itu adalah semua angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 harus diberi tanda penjelas garis bawah atau ditulis dengan notasi ilmiah. Ya, notasi ilmiah itu sama yang kayak tadi Ibu bilang. Jadi 1K sama dengan 1 kali 10 pangkat 3, ya kan? Nah, di sini ada 218, oh 2.180.000. Nah, itu bisa kalau misalnya dia kayak gini, ya, itu dia 5 angka penting. Kalau dia pakai notasi ilmiah, dia menjadi 3 angka penting. Ya, jadi kalau misalnya 1000, ya kan, 1 kali 10 pangkat 3, itu kita buat dia jadi 1 angka penting. 1 kali 10 pangkat 3, dia 1 angka penting. Tapi kalau dia 1000, jadi 4 angka penting, ya. Nah, yang kelima, di sini angka 0 di sebelah kiri dan kiri kanan desimal adalah bukan angka penting, ya. Jadi, misalnya 0,21 itu 2 angka penting, 0,021 itu juga 2 angka penting, ya. Jadi, kalau misalnya 0,031 itu berarti 2 angka penting juga. Oke? Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. SMA Anizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum.